semuanya, selamat jumpa kembali dengan Pak Linus di channel AHA Mix. Pada kesempatan ini kembali kita bertemu secara khusus bagi saudara-saudara dan terkhusus lagi bagi para siswa kami kelas 3 SMA SMK dan sederajat. Pada saat ini kita akan membahas komponen bimbingan konseling, yakni layanan dasar, khususnya bidang layanan kita adalah bidang sosial yang menjadi tema kita saat ini, yakni membangun kerjasama antar umat beragama. Nah, terlebih dahulu kita harus mengenal atau mengetahui pengertian kerjasama antar umat beragama. Nah, kerjasama umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Nah, umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, tentu ya, di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Nah, sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi, lingkup negara pusat itu merupakan kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kesatuan umat beragama atau kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, saling percaya di antara umat beragama, bahkan mendirikan rumah ibadah. Nah, anak-anakku, para pelajar yang terkasih, sesuai dengan tingkatannya, Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di provinsi dan kabupaten dengan hubungan yang bersifat konsultatif, dengan tegas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang menampung aspirasi ormas keagamaan, dan pertama adalah saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, sesuai dengan imannya, dan mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Nah, dengan demikian anak-anakku yang terkasih, akan dapat tercipta keamanan dan ketertiban antar umat beragama, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya, mari kita lihat kira-kira apa sih yang menjadi manfaat kalau ada kerjasama antar umat beragama. Nah, umat beragama diharapkan memperkuat kerukunan. Jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu, tentu ia akan memberikan stabilitas dan kemajuan negara dong. Dialog antar umat beragama dapat memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa. Ya, sebab jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu, nah tentu ia akan memberikan sumbangan bagi stabilitas kemajuan suatu negara. Nah, itu tokoh dan umat beragama itu dapat memberikan kontribusi atau sumbangan dengan berdialog secara jujur, berkolaborasi, dan bersinergi untuk menggalang kekuatan bersama guna mengatasi apa? Berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan dan kebodohan. Ya, pemikiran-pemikiran seperti ini ya kita harus kembangkan dan hayati dalam hidup kita sebagai saudara, ya. Nah, kerjasama di antara umat beragama merupakan bagian yang sangat penting
dalam kehidupan bermasyarakat anak-anak ya. Dengan kerjasama yang erat di antara mereka, kehidupan dalam masyarakat akan menjadi aman, tentram, tertib, dan damai tentu ya. Nah, bentuk kerjasama antar umat beragama itu diantaranya apa misalnya? Ya, adanya dialog antar pemimpin pemuka agama, adanya kesepakatan di antara pemimpin agama untuk membina agamanya masing-masing. Ya, kemudian saling memberikan bantuan bila terkena musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Nah, kerjasama antar umat beragama ini ya merupakan hubungan yang dinilai paling berhasil dalam suatu kemajemukan. Oleh karenanya hal ini menjadi mutlak dilakukan di negara kita yang majemuk. Ya, karena negara kita adalah negara majemuk ya. Kerjasama itu harus dilakukan untuk menghasilkan pembaruan yang diinginkan. Ya, perubahan yang diinginkan. Nah, kerjasama juga dapat memperkuat dan memberdayakan orang atau kelompok yang belum terlibat di dalamnya. Nah, dengan kerjasama, masalah-masalah akibat perbedaan etnis, suku ya, agama dan budaya dapat diatasi ya. Apa misalnya sebagai contoh bagi kita? Kerjasama dalam pembangunan antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama meliputi berbagai bidang. Ya, misalnya dalam penegakan keadilan. Ya, kerjasama antar umat beragama dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi atau memberantas praktik ketidakadilan yang sudah menyengsarakan rakyat dan umat dalam waktu yang cukup lama. Ya, misalnya dengan melaporkan pihak yang melakukan korupsi kepada penegak hukum. Ya, kemudian yang kedua, perbaikan taraf hidup atau ekonomi. Ya, kerjasama antar umat beragama misalnya memungkinkan adanya perbaikan taraf hidup bagi pemeluknya. Salah satu contoh misalnya apa? Penggalangan dana untuk membantu korban bencana dan membuka lapangan kerja untuk warga yang belum dapat kerja. Yang ketiga apa? Kendala-kendala dalam kerukunan antar umat beragama. Ya, bagian C ya. Nah, bagian ketiga misalnya perbaikan akhlak. Ya. Para pemimpin dan tokoh-tokoh agama dituntut untuk bisa bekerja sama dalam menyuarakan kehendak agama demi kebaikan, perdamaian, demi kebahagiaan, demi keselamatan umat manusia seluruhnya. Ya, misalnya dengan mendukung diberantasnya perilaku seks bebas yang dapat merusak mental dan perilaku remaja. Yuk kita masuk pada bagian yang ketiga terakhir, ini adalah kendala-kendala dalam kerukunan antar umat beragama. Ya. Yang pertama itu toleransi atau sikap toleransi rendah. Ya, kita lihat salah satu tokoh itu Dr. Ali Masyur. Nah, rendahnya sikap toleransi salah satu masalah dalam komunikasi antar agama sekarang ini khususnya di Indonesia adalah munculnya sikap toleransi malas-malasan, lazy tolerance, sebagaimana diungkapkan oleh Dittar. Dia katakan sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan maupun agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, ya, bukan perjumpaan sesungguhnya. Ya. Sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan di antara beberapa pihak yang berbeda agama, maka akan timbul konflik, terjadi masalah antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian kepentingan politiknya, kendala yang kedua ini yakni faktor politik. Faktor ini terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mencapai tujuan sebuah kerukunan antar umat beragama, khususnya di Indonesia ya. Jika bukan yang paling penting di antara faktor-faktor lainnya.
Bisa saja sebuah kerukunan antar agama telah dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun, dan dengan demikian kita pun hampir memetik buahnya. Ya, namun tiba-tiba saja muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antar agama, dan bahkan memporak-porandakan seolah petir menyambar dengan mudahnya merontokkan bangunan dialog yang sedang kita selesaikan. Seperti yang sedang terjadi di negeri kita saat ini, kita tidak hanya menangis melihat political upheavals di negeri ini, tetapi lebih dari itu yang mengalir bukan lagi air mata, tetapi darah saudara-saudara kita yang mudah-mudahan diterima di sisinya. Tanpa politik kita tidak bisa hidup secara tertib teratur, ya, dan bahkan tidak mampu membangun sebuah negara. Tetapi dengan alasan politik juga kita seringkali menunggangi agama dan memanfaatkannya. Yang ketiga adalah sikap fanatisme. Di kalangan agama tertentu, pemahaman agama secara eksklusif juga ada dan berkembang. Bahkan akhir-akhir ini di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai Islam radikal dan fundamentalis, yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Mereka masih berpandangan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan dapat menjamin keselamatan manusia. Nah, ini ada kelompok-kelompok tertentu yang berpandangan demikian, aliran-aliran tertentu dalam suatu agama. Pandangan-pandangan semacam ini tidak mudah dikikis karena masing-masing sekte atau aliran dalam agama tertentu, ya, juga memiliki agen-agen dan para pemimpinnya sendiri-sendiri. Ya, saudara-saudari yang terkasih, Pamela Espang dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Remaja Gaul menuliskan 9 alasan bagi para remaja untuk pergi ke rumah ibadah dan menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan, yaitu sebagai berikut. Komunitas religius mengurangi tindakan-tindakan penuh risiko. Remaja yang aktif dalam kegiatan keagamaan memiliki resiko yang lebih kecil untuk terkena pengaruh negatif pergaulan seperti penggunaan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, dan lain sebagainya dibandingkan dengan remaja yang tidak bergabung dengan komunitas keagamaan. 2 komunitas religius mengajarkan nilai-nilai. Nilai-nilai kebaikan ini akan mengarahkan para pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan membuat pilihan-pilihan positif. Yang ketiga, komunitas religius tidak memiliki batasan usia. Tiadanya batasan usia membuat kita dapat bertemu dengan orang-orang yang dari berbagai tingkatan usia. Yang keempat, komunitas religius menyediakan perlindungan dan sandera. Kamu akan menjalin hubungan dengan guru-guru pelajaran agama, pemimpin kaum muda, rekan sebaya, keluarga, dan pembimbing yang peduli padamu dan selalu siap membantu pada saat senang dan pada saat Anda susah. Yang kelima apa? Komunitas religius menaruh harapan tinggi pada kaum muda. Pemahaman akan potensi besar membuat komunitas religius selalu memotivasi dan memfasilitasi remaja untuk tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, sukses, dan berprestasi. Ya. Keenam, komunitas religius menyediakan kesempatan agar kamu menjadi anggota kelompok yang bisa berkontribusi, yang bisa memberikan sumbangan. Komunitas religius mendorong kamu untuk melayani orang lain. Orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain.